Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membuat grafik, histogram, dan mencari z-score-nya, setelah ini kita akan mengkategorikan standar deviasinya, 3 kategori. Sebelumnya pernah kita buat di semester 2, mata kuliah statistik deskriptif, mata kuliahnya Pak Sulaiman. Mungkin bisa diingat-ingat kembali di Excel-nya. Itu ada di 6C kategori. Nah, ini dia. Ada kategori tinggi, sedang, rendah. Ini 3 kategori. Jadinya nanti seperti ini. Ada juga 4 kategori ya. Sampai 5 kategori. Seperti ini. Nah, sebelum kita mengaplikasikan 3 kategori itu ke SPSS, mungkin lebih baiknya kita mengerjakannya secara manual, biar Bapak dan Ibu bisa paham lebih untuk mengkategorikannya. Oke. Cara manualnya adalah kita ambil ya data ini, data tabelnya yang sudah kita cari tadi. Kita memerlukan 2 data, ada mean sama standar deviasi. Nah, untuk mengambil data ini, kita klik 2 kali. Oke, ini udah bisa di copy. Blok aja dari mean sampai standar deviasi seperti ini. Klik kanan, copy, sudah. Kita buka Excel-nya. Kita tambah di sini, sheet 4 ya. Data, paste. Oke, datanya hancur. Kita rapikan. Gini. Nah, untuk median sama mode, ini nggak perlu kita perlukan untuk saat ini. Ini bisa kita delete aja datanya. Oke. Kemudian ini setiap kolomnya kita beri nama. Ada PU, ada PO, ada ATU, ada BIU, dan ada AUBU. Kayak gini. Mungkin saya rapikan dulu biar enak dipandang ya. Oke, nah bagaimana kita mengkategorikan mean setiap variabel menjadi 3 bagian ya, 3 kelompok. Kita buka kembali rumusnya. Ini ada kategori tinggi, sedang, rendah. Kita copy paste. Oke, sudah. Tinggi sedangnya nggak tercopy. Tinggi, sedang, rendah kayak gini. Biar tegak lurus. Oke, sudah. Nah, di sini ada mean ditambah 1 standar deviasi, ada mean dikurang 1 standar deviasi. Agar kita mudah dalam mengerjakannya, kita tentukan dulu di sini. Mean ditambah 1 SD. Tinggal kita klik di bawah data ini, sama dengan mean ditambah klik standar deviasi, enter. Udah jadi. Kemudian mean dikurang 1 SD. Kayak gini. Tinggal klik sama dengan, tulis sama dengan, klik mean dikurang standar deviasi, enter. Udah. Ini kita tarik aja ke kanan secara horizontal. Ini juga. Nah, biar memudahkan kita dalam menghitungnya nanti, ini kan beda-beda. Ada 4 desimal di belakang koma, ada 2 desimal di belakang koma. Kita samakan aja menjadi 1 desimal di belakang koma ya. Nah, seperti ini. Oke, udah. Nah, sekarang kita terapkan data ini sesuai dengan rumusnya. Saya copy lagi ke bawah. Udah. Mean plus 1
SD. Kita tulis sama dengan klik datanya, enter. Men dikurang 1 SD sama dengan klik aja datanya langsung. Ya, udah. Kemudian men dikurang 3 SD, berarti standar deviasinya itu dikurang sebanyak 3 kali. Kita klik men dikurang 3,9 dikurang 3,9 dikurang 3,9, enter. Oke. Untuk sampai dengannya saya ganti dengan tanda strip ya, biar memudahkan dalam melihatnya. Oke. Kemudian ini kita hiraukan aja dulu yang panjang ini. Kemudian M plus 3 SD artinya adalah men itu ditambahkan standar deviasi sebanyak 3 kali. Kayak gini, enter. Oke, udah. Ini men plus 1 SD. Tinggal kita klik 25 ini, enter. Kemudian men dikurang 1 SD, 17,2. Oke, enter kayak gini. Nah, kita rubah lagi biar sama. 1 desimal di belakang koma. Kebanyakan. Nah, kayak gini lah. Oke, inilah kategorinya kalau dilakukan secara manual. Tapi jika data Bapak dan Ibu itu lebih dari 100, lebih dari 200, maka perlu berapa hari menyelesaikannya. Jadi kita perlu bantuan media SPSS. Tinggal klik, datanya langsung keluar. Oke, sekarang kita lakukan pengaplikasian kategori ini ke SPSS. Kita buka SPSS. Oke, udah. Nah, di sini ada menu transform record into different variable. Enter. Saya ulangi, transform record into different variable yang nomor 2 ini setelah garis. Oke, udah. Kemudian kita ceng variabel PU. Jadi untuk melakukan pengkelompokan ini hanya bisa dilakukan satu-satu variabel besar ya, nggak bisa langsung kelimanya. Kita sampingkan ke kanan, kita beri namanya PU new. Oke. Kemudian ini ada tombol Alt and New Value, Alt and New Values. Oke. Nah, sekarang di sini kita otak-atiknya di sini. Nah, kita buat dulu, tadi kan ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Kita tentukan rendahnya aja dulu. Rendahnya, paling rendahnya yang melebihi dari itu maka dianggap rendah kayak gitu. Kita lihat Excelnya, rendahnya adalah ini 17,2 ya. Pokoknya di bawah dari 17,2 maka dianggap rendah. Oke. Kita tulis di sini 17,2. Value-nya 1. Nanti saat kita penginputan value gampang. Value-nya 1, kita add. Kemudian kita cari yang tingginya lagi. Pokoknya di atas 25 itu dianggap tinggi ya. Di atas 25. Lebih dari 25. Kita kembali. Kita ganti menjadi nih yang di bawahnya. Rank value stroke highest. Saya nggak tahu bacanya gimana. Di bahasa Inggris. Oke, ini tadi 25,0. Value-nya 3. Biar gampang. Ya, klik add. Udah. Nah, sekarang kita menentukan antaranya, sedang ya. Antara tinggi dan rendah. Kita klik rank. Ranknya dari 17,2 sampai 25,0 itu disebut dengan sedang ya. Value-nya 2. Oke. Kita add. Save. Continue. Udah. Nah, ini numeric variable-nya kita ceng. Nah, PU menjadi PU new. Oke. Kita klik aja oke. Udah.
nanti bakal menjadi variabel baru seperti ini, 3331111. Nah, sekarang kita lihat sebelumnya kita inputkan dulu value-nya sebelum kita lihat grafiknya. Variabel PU new ini kita inputkan value-nya. Nih. Tadi kan kalau 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi. Oke, kayak gini. Oke, sip. Udah kita inputkan, baru kita lihat analyze, descriptive statistic, frekuensi. Oke, yang variabel baru itu kita sampingkan, kita pindahkan ke kanan. Udah, klik aja oke. Ini pengaturannya sama seperti yang tadi, histogram segala macam. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia bakal otomatis melihat data dari yang 147 tadi, kategorinya berapa jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Kalau rendah itu ada 25 data, sedang itu ada 95, dan tinggi sebanyak 27 data. Dan jumlahnya adalah 147. Nih, kayak gitu. Nah, sedangkan histogramnya ini jadi seperti ini ya. Nah, ini bagus nih udah histogramnya. Itu baru PU new. Nah, bagaimana cara mengerjakan variabel lain seperti PU, ATU, BIU, OBU? Caranya sama seperti ini. Jadi nggak usah dibuat ini juga nggak masalah nih. Ini saya hanya menerangkan biar Bapak dan Ibu bisa paham ya. Jadi kalau mau lanjut tadi, inputkan aja kembali di transform, terus transform, kemudian record into different variable. Nah, itu udah. Nah, cari variabelnya yang mana. Mbak itu beri namanya, kayak gitu. Dan seterusnya. Nggak perlu saya jelasin satu-satu, karena caranya sama. Berulang kayak tadi. Nah, untuk rank terendah sampai tertinggi bisa lihat di tabel ini. Ini nggak usah dihapus ya. Kalau terendahnya ini 17. Terendahnya. Tertingginya 26,2. Sedangnya ranknya 17 sampai 26,2. Selesai. Kayak gitu ngerjainnya. Jadi nanti di bab 4 atau gimana nanti yang diambil itu adalah ininya, tabel. Nah, bentar. Nah, ininya, PU new-nya. Oke, ininya yang diambil. Kategori rendah, sedang, tinggi. Nah, ada juga kalau saya dengar kemarin Pak Dale pernah bilang, setiap dosen itu memiliki stylenya masing-masing. Terserah dosen pembimbing. Bisa aja dosen pembimbing itu hanya membutuhkan data yang ini. Data ini saja, cukup sampai sini aja. Nggak usah mencari-cari yang standar deviasi segala macam. Tapi ada juga katanya yang disuruh mencari sampai seperti ini. Kayak gini. Ya mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin akan berlanjut ke video berikutnya. Karena dari awal kita belajar statistik sampai ini, kita hanya mempelajari statistik deskriptif secara otomatis. Jadi untuk mata kuliah statistik inferensial sendiri, kita masih belum belajar. Misalkan menentukan regresi atau path analisis, itu yang mungkin saya rasa penting kayak gitu. Kalau ini masih lingkupnya statistik deskriptif, tapi otomatis. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.